Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Didakus Alfredo Bebaro, biasa dipanggil Boy. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian hak asasi manusia. Tidak memperpanjang kata, langsung saja kita simak video berikut ini. Pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dinyatakan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatannya serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pengertian hak asasi manusia menurut para ahli. Yang pertama, menurut John Locke, hak asasi manusia menurut John Locke adalah hak yang dibawa sejak lahir secara kodrat, melekat pada setiap manusia dan bersifat mutlak atau tidak dapat diganggu-gugat. Yang kedua, Profesor Werjoro Perbo Pranoto. Hak asasi manusia menurut Quentoro Porbo Pranoto adalah hak yang bersifat asasi atau hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga bersifat suci. Yang ketiga, Darji Darmo Diharjo. Hak asasi manusia adalah dasar atau hak-hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak asasi tersebut menjadi dasar dari hak dan kewajiban lain yang dimiliki manusia tersebut. Yang ke-B, sejarah perkembangan tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak-hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, sehingga sifatnya universal. Hak asasi manusia pada prinsipnya tidak dapat dicabut. Hak asasi manusia juga tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan, dan saling bergantung. Atau dalam kata lain, negaralah yang mengembangkan kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia, termasuk dengan mencegah dan menindaklanjuti pelanggaran kebebasan sipil, misalnya hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, dan kebebasan berpendapat. Hak ekonomi, sosial, dan budaya yang berkaitan dengan akses ke barang publik seperti hak untuk memperoleh pendidikan yang layak, hak atas kesehatan, atau hak atas perumahan. Secara konseptual, hak asasi manusia dapat dilandaskan pada keyakinan bahwa hak tersebut dianugerahkan secara alamiah oleh alam semesta, Tuhan, atau nalar. Sementara itu, mereka yang menolak penggunaan unsur alamiah meyakini bahwa hak asasi manusia merupakan pertanggungjawaban nilai-nilai yang disepakati oleh masyarakat. Ada pula yang menganggap hak asasi manusia sebagai perwakilan dari klaim-klaim kaum yang tertindas, dan pada saat yang sama juga terdapat kelompok yang menggunakan keberadaan hak asasi manusia sama sekali dan menyatakan bahwa hak asasi manusia hanya ada karena manusia mencetuskan dan membicarakan konsep tersebut. Dari sudut pandang hukum internasional, hak asasi manusia sendiri dapat dibatasi oleh dikurangi dengan syarat-syarat tertentu. Pembatasan biasanya harus ditentukan oleh hukum, memiliki tujuan yang sah, dan diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis. Sementara itu,
Pengurangan hanya dapat dilakukan dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa, dan pecahnya perang pun belum mencukupi syarat ini. Selama perang, hukum kemanusiaan internasional berlaku sebagai lex specialis. Walaupun begitu, sejumlah hak tetap tidak boleh dikesampingkan dalam keadaan apapun, seperti hak untuk bebas dari perbudakan maupun penyiksaan. Masyarakat kuno tidak mengenal konsep hak asasi manusia universal seperti halnya masyarakat modern. Pelopor sebenarnya dari wacana hak asasi manusia adalah konsep hak kodrati yang dikembangkan pada abad pencerahan, yang kemudian mempengaruhi wacana politik selama Revolusi Amerika dan Revolusi Prancis. Konsep hak asasi manusia modern muncul pada paruh kedua abad ke-20, terutama setelah dirumuskan pernyataan umum tentang hak-hak asasi manusia di Paris pada tahun 1948. Sejak itu, hak asasi manusia telah mengalami perkembangan yang pesat dan menjadi semacam kode etika ditegakkan secara global. Pelaksanaan hak asasi manusia di tingkat internasional diawasi oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB dan badan-badan traktat PBB seperti Komite Hak Asasi Manusia PBB dan Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Sementara di tingkat regional, hak asasi manusia ditegakkan oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa, Pengadilan Hak Asasi Manusia Antar Amerika, serta Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Hak Penduduk Afrika. Konvenen Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik dan Konvenen Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya sendiri telah diklarifikasi oleh hampir semua negara di dunia saat ini. Sejarah hak asasi manusia berawal dari dunia barat. Seorang filsuf Inggris pada abad ke-17, John Locke, merumuskan adanya hak almiah yang melekat pada setiap manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Pada masa itu, hak masih terbatas pada bidang sipil atau pribadi dan bidang politik. Sejarah perkembangan hak asasi manusia ditandai dengan adanya 3 peristiwa penting di dunia barat, yaitu Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis. Yang pertama, Magna Carta, piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dan para bangsawan disebut Magna Carta. Isinya adalah pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada bangsawan beserta keturunannya, seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan. Jaminan itu diberikan sebagai balasan atau bantuan biaya pemerintahan yang telah diberikan oleh para bangsawan. Sejak saat itu, jaminan hak tersebut berkembang dan menjadi bagian dari sistem konstitusional Inggris. Yang kedua, Revolusi Amerika. Perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat saat melawan penjajahan Inggris disebut Revolusi Amerika. Deklarasi kemerdekaan dan Amerika Serikat menjadi negara merdeka pada tanggal 14 Juli 1776 merupakan hasil dari revolusi itu. Yang ketiga, Revolusi Prancis 1989. Revolusi Prancis adalah bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri, Louis XVI, yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut. Pernyataan hak-hak manusia dan warga negara dihasilkan Revolusi Prancis. Pernyataan ini memuat 3 hal: hak atas kebebasan, kesamaan, dan persaudaraan. Dalam perkembangannya, pemahaman mengenai hak asasi manusia makin luas. Sejak pemula abad ke-20,
Konsep hak asasi berkembang menjadi 4 macam kebebasan. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt. Yang berikut ciri-ciri HAM. Yang pertama, hakiki, artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Yang kedua, universal, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Yang ketiga, tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Ciri yang keempat, tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua. Yang berikut jenis-jenis hak asasi manusia. Yang pertama, regulasi internasional. Doha merupakan pengakuan terhadap hak asasi manusia. Deklarasi tersebut memberikan pengakuan hak-hak dasar manusia. Di dalamnya dijelaskan bahwa pengakuan atas hak-hak dasar manusia menjadi dasar dari kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian dunia. Lebih lanjut, dijabarkan bahwa hak-hak asasi manusia perlu dilindungi oleh hukum guna menciptakan kebebasan untuk berbicara, beragama, kebebasan dari ketakutan, dan kekurangan bagi manusia. Tuhan diyakini sebagai referensi, artikulasi kehidupan dan kemartabatan manusia sejagat. Tuhan juga dipandang sebagai pembawa semangat baru kebutuhan finansial manusia dan mengandung muatan positivisasi ke arah adanya interaksi antar manusia itu sendiri. Konvensi tentang penindasan perdagangan orang dan eksploitasi diluncurkan orang lain pada tahun 1949 adalah konvensi pertama yang memusatkan perhatian pada rentannya perempuan dalam keadaan khusus itu. Konvensi ini sendiri menegaskan bahwa sesuai dengan Tuhan, semua manusia dilahirkan bebas dan sama dalam martabat dan hak, dan bahwa setiap orang berhak untuk semua hak dan kebebasan yang dimuat di dalamnya tanpa perbedaan apapun, termasuk perbedaan berdasarkan jenis kelamin. Konvensi ini juga meyakini bahwa diskriminasi terhadap wanita melanggar asas-asas persamaan, hak dan rasa hormat terhadap martabat manusia, merupakan halangan bagi partisipasi wanita dan dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Yang berikut, ICCPR mengakomodasikan hak asasi manusia di bidang ekonomi, sosial, dan budaya, sementara ICCPR mengakomodasikan hak asasi manusia di bidang sipil dan politik. ICCPR beserta protokol opsionalnya dan juga mengesahkan International Covenant on Economy, Social and Culture Right ICESR beserta protokol opsional. Perbedaan kedua tema hak asasi manusia ini yang melahirkan ICCPR merupakan hasil kompromi politik yang keras antara kekuatan negara-negara blok sosialis melawan kekuatan negara-negara blok kapitalis yang sedang terlibat perang dingin. Situasi ini mempengaruhi proses legislasi perjanjian internasional hak asasi manusia yang ketika itu sedang digarap Komisi HAM PBB mulai bekerja tahun 1949. Akibatnya, terjadi pemisahan kategori hak-hak sipil dan politik dengan hak-hak dalam kategori ekonomi, sosial, dan budaya ke dalam dua konvenan atau perjanjian internasional yang pada awalnya diusahakan dapat diintegrasikan ke dalam satu konvenan saja. Akibat perbedaan ini telah membawa implikasi-implikasi tertentu dalam penegakan kedua kategori hak tersebut.
Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki banyak persoalan di bidang hak asasi manusia, pada dasarnya telah memuat beberapa muatan hak yang menjadi materi di pasal-pasal ICCPR jauh sebelum ICCPR itu sendiri disahkan. Hal ini dapat dibuktikan dari pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian, pasca proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, materi hak sipil dan politik yang termuat dalam Undang-Undang 1945 tidak dapat dan atau tidak mau dijalankan sepenuhnya dengan baik oleh pemerintah-pemerintah yang berkuasa pada masanya, mulai dari rezim Presiden Soekarno sampai dengan Soeharto. Seiring dengan proses demokrasi yang terus bergerak cepat di Indonesia, maka terjadilah sebuah pemberontakan rakyat kepada rezim Presiden Soeharto yang korup dan otoritas pada tahun 1998 yang ditandai dengan lahirnya sebuah suasana politik yang baru yang disebut Orde Reformasi. Selanjutnya, penghormatan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia mulai membaik dengan ditandai adanya ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang hak asasi manusia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Untuk hak sipil dan politik, lebih konkret lagi ditandai dengan pengesahan ICCPR dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Yang berikut, hak atas kebebasan menyatakan pendapat atau berekspresi, termasuk kebebasan mencari, menerima dan memberikan informasi dan segala gagasan tanpa memperhatikan batas atau baik melalui tulisan maupun tulisan. Berikut ini adalah rincian hak-hak sipil sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 yang merupakan ratifikasi terhadap Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil Politik. Pasal 6, hak untuk hidup, tidak dibunuh, dihukum mati setidaknya bagi anak di bawah umur 18 tahun. Pasal 7, hak untuk tidak disiksa, diperlakukan oleh dihukum secara keji, taks manusiawi ataupun merendahkan martabat manusia, atau termasuk tidak diculik, dihilangkan secara paksa atau diperkosa. Pasal 8, hak untuk tidak diperbudak, larangan segala bentuk perbudakan, perdagangan orang, dan kerjasama, tanggung jawab perlindungan dan pemenuhan atas semua hak dan kebebasan yang dijanjikan di dalam ICCPR ada di pundak negara, khususnya yang menjadi negara pihak ICCPR. Hal ini ditegaskan dalam pasal 2 ayat 1 ICCPR yang menyebutkan bahwa setiap negara pihak pada konvenan ini berjanji untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam konvenan ini bagi semua individu yang berada di dalam wilayahnya dan berada di dalam wilayah yurisdiksinya tanpa perbedaan jenis apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, pandangan lainnya, asal usul kebangsaan atau sosial, hak milik, status kelahiran, atau status lainnya. Yang berikut, hak asasi manusia dan kewajiban. Hak dan kewajiban warga negara. Hak warga negara adalah suatu kewenangan yang dimiliki oleh warga negara guna melakukan sesuatu sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, hak warga negara merupakan suatu keistimewaan yang menghendaki agar warga negara diperlakukan sesuai keistimewaan tersebut. Sedangkan kewajiban warga negara adalah suatu keharusan yang tidak boleh
ditinggalkan oleh warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kewajiban warga negara dapat pula diartikan sebagai suatu sikap atau tindakan yang harus diperbuat oleh seorang warga negara sesuai keistimewaan yang ada pada warga lainnya. Erat kaitannya dengan kedua istilah ini adalah beberapa istilah lain yang memerlukan penjelasan, yaitu tanggung jawab dan peran warga negara. Tanggung jawab warga negara merupakan suatu kondisi yang mewajibkan seorang warga negara untuk melakukan tugas tertentu. Tanggung jawab itu timbul akibat telah menerima suatu wewenang. Sementara yang dimaksud dengan peran warga negara adalah aspek dinamis dari kedudukan warga negara. Apabila seorang warga negara melaksanakan hak dan kewajiban sesuai kedudukannya, maka warga tersebut menjalankan suatu peranan. Istilah peranan itu lebih banyak menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Istilah peranan mencakup 3 hal, yaitu a. Peranan meliputi norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat. Dalam konteks ini, peranan merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. B. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. C. Peranan dapat juga dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Dari pengertian di atas, tersirat suatu makna bahwa hak dan kewajiban warga negara itu timbul atau bersumber dari negara. Maksudnya, negaralah yang memberikan ataupun membebankan hak dan kewajiban itu kepada warganya. Pemberian atau pembebanan dimaksud dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga warga negara maupun penyelenggara negara memiliki peran yang jelas dalam mengaplikasikan dan penegakan hak serta kewajiban tersebut. Oke teman-teman, sekian video singkat tentang hak asasi manusia. Bila ada kekurangan dari video ini, mohon dimaafkan. Bye-bye.